Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi umat Tuhan, salam. Hari ini kita masih berbicara tentang masuk ke dalam persediaan Tuhan dalam satu tema yang kita sebut ketika peluang dan kesempatan melawan Anda, alias ketika jalan buntu. Jalan keluarnya ketika peluang tidak support kita, kesempatan tidak ada alias jalan buntu. Percayalah pada jalan Tuhan dan berjalanlah dengan iman, bukan dengan melihat. Amin. Saudara yang kasih, di kiri kanan saya ada jalan, ada pintu. Di depan pasti ada, di kiri kanan sana. Tapi yang dimaksudkan saya adalah di kiri, di atas mimbar ini, saudara yang kasih, ada jalan. Hanya belum dibikin. Hanya belum dibikin. Ada jalan. Kalau orang melihat, orang bilang ini jalan buntu, ini tembok. Tapi saya melihat ada jalan, hanya saya belum buka pintu atau lorong atau jalan. Tapi kalau mau buka pasti bisa. Betul ya saudara? Betul saudara? Sini ada ruangan saya, di situ ada ruangan Kega. Tahukah Anda bahwa Tuhan melihat hidupmu selalu ada jalan keluar? Selalu ada penyediaan. Amin. Tuhan tidak melihat engkau menderita sengsara, tapi Tuhan melihat engkau happy, blessed, haleluya, diberkati dan bahagia. Amin. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar untuk jalan kita. Karena itu saudara yang kasih, kita berkata amin artinya percaya firman Tuhan di dalam hati kita, dan dengan sederhana berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu, seperti Lukas berkata demikian. Lukas 1 ayat 38 bilang apa? 2, 3, come on. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin saudara. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara tahu? Perkataan Tuhan selalu melepaskan kita. Perkataan Tuhan selalu membebaskan kita. Perkataan Tuhan selalu meleputkan kita dari kehancuran. Perkataan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Amin artinya jadi padaku menurut kehendakmu. Amin bukan mengakhiri sebuah percakapan dalam khotbah, tapi amin adalah ya, be it unto me. Let it be done unto me. Jadilah itu padaku. Ini yang dikatakan Maria. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, kita melihat tentara Israel dipimpin oleh Raja Saul. Mereka mengalami kesesakan-kesesakan. Dimulai dari ayat 5, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Sebanyak apa? Sebanyak apa? Pasir di tepi laut. Wow. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terjepit dan terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Wow, sampai sumur perigi pun orang masuk bersembunyi, saudara kasih. 7, malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gilead, Gad dan Gilead. Artinya mereka pergi bergabung dengan musuh karena takut mati. Sedang Saul masih di Gilead dan seluruh rakyat mengikutnya dengan apa saudara? Gemetar. Umat Allah dikelilingi dengan musuh yang Alkitab berkata barusan, mereka gemetar karena terjepit dan terdesak.
Hari-hari ini saudara kekasih, banyak orang Israel atau gereja Tuhan mengalami terdesak dan terjepit utang piutang, terjepit pinjam meminjam yang belum sempat dikembalikan, terjepit sakit penyakit, terjepit dan terdesak persoalan-persoalan hubungan, persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, persoalan-persoalan sakit penyakit, dan berbagai macam krisis yang menjepit dan mendesak. Jepit dan mendesak ini tidak enak, alias jalan buntu. Tapi saudara lihat, ada satu senjata perang, yaitu doa. Doa merupakan strategi Allah atau senjata Allah untuk umat Tuhan hadapi musuh. Doa adalah senjata perang. Coba katakan demikian. Musuh menghalangi kita untuk menggunakan senjata. Musuh tidak takut banyak jumlahnya, tapi musuh takut kalau satu atau dua orang yang menggunakan hak mereka, yaitu menjalankan kuasa senjata dalam nama Yesus, dan senjata kuasa darah Yesus dan firman Tuhan yang diperkatakan, yang diucapkan dan dipercayai dan dilakukan. Karena itu saudara yang kasih, hari-hari ini kita membangun pergerakan-pergerakan doa. Menara doa terjadi secara internasional, terconnect. Bahkan bulan Oktober tahun ini akan terjadi World Assembly Prayer, yaitu berkumpulnya pendoa-pendoa di dunia, dan itu diadakan di Perth. Saudara yang kasih, kemarin saya ikut Zoom-nya bersama Ibu Margaret dan 200 pendeta-pendeta yang ada di Perth, yang mereka adalah panitia-panitia yang nanti akan menghost perkumpulan raya pendoa seluruh dunia. Pastor Margaret bilang dalam kemarin pertemuan, dia berkata, lawatan api di Perth karena terjadi lawatan api di Indonesia. Saudara lihat, Tuhan melawat. Karena itu kenapa kita bergerak, ayo bikin menara doa, masuk dalam menara doa, ambil waktu. Kenapa? Setan berusaha untuk tidak menggunakan senjata. Engkau boleh punya senjata segudang, engkau boleh punya doa dalam roh, engkau punya doa profetik, engkau punya doa deklarasi, doa memperkatakan firman, doa kesembuhan, doa keberkatan, doa yang memindahkan gunung. Tapi kalau itu hanya sebuah teori, maka setan akan mengalami kemenangan. Tahukah Anda, doa iblis sudah dikalahkan. Karena itu gunakan waktu. Doa adalah strategi. Doa adalah senjata untuk Tuhan pakai untuk menaklukkan. Waktu saudara berdoa, percayalah, di ujung saudara berdoa, jawaban tersedia bagi saudara. Kenapa orang tidak mengalami jawaban? Karena mereka tidak pernah berdoa. Itulah sebabnya saudara yang kasih, nyalakan api doa terus menerus. Jangan biarkan api itu padam. Api menara doa, bangkit, maju, lakukan dengan cara apapun. Tidak bisa Senin Selasa, tidak bisa Selasa Rabu, tidak bisa Kamis Jumat, tidak bisa Jumat Sabtu. Kembalilah kan saudara yang kasih. Saya percaya kalau Asburi Tuhan lawat, Kota Kupang Tuhan lawat. Umat Tuhan, 1 Samuel pasal 8, ayat 10, pasal 10 ayat 8 berkata, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saul diperintahkan oleh Nabi Samuel, tunggu 7 hari di Gilgal, nanti dia akan datang. Do not anything, jangan bikin apa-apa, just wait on me, tunggu saya datang. Tapi karena terdesak, terjepit. Tapi karena apa saudara? Terdesak, terjepit, pinjaman, kebutuhan, penyakit, persoalan, dan lain-lain sebagainya. Seringkali kita ibarat Saul yang raja tapi tidak menjalankan tugasnya sebagai raja untuk memimpin peperangan dan mendeklarasikan kemenangan, mentitahkan kemenangan. Dia mengambil bagian nabi, yaitu memotong korban dan membawa persembahan. Itulah kesalahan Saul, karena Saul melangkah tidak seperti yang seharusnya. Umat Tuhan, dalam masa terjepit ini dan dalam masa terdesak, percayalah, ketika Anda mempercayai Tuhan,
Tuhan tidak pernah membiarkan Anda menjadi korban. Tuhan selalu melepaskan. Tuhan selalu melepaskan. Karena Tuhan rindu untuk Anda berkemenangan dan diberkati. Karena itu saudara, dalam kesesakan dan terjepit, jangan ambil alih kehendak Tuhan untuk terjadi. Jangan memaksakan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang kasih, apa yang akan kita belajar dari sana? Saudara yang kasih, Saul harusnya teokrasi, percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan itu. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dengan kata lain, saya dalam keadaan terdesak dan terjepit. Kenapa engkau terlambat? Saudara yang kasih, perkataan Nabi tidak pernah bohong. Karena Samuel adalah Nabi asli dan sejati, betul? Samuel bukan tipe Nabi palsu. Samuel the true prophet of God. Dia Nabi yang benar. Dia bilang pergi tunggu 7 hari, pasti 7 hari dia datang. Saudara percaya kalau Tuhan bilang sembuh, pasti sembuh? Tuhan percaya kalau Tuhan bilang diberkati, pasti diberkati? Dan kalau Tuhan bilang sukses, pasti sukses? Tetapi seringkali yang kita lihat ini tidak sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Yang kita rasa ini tidak sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Yang kita hitung dengan simpoa dan kalkulator ini tidak sesuai dengan ilmu ekonomi yang Tuhan mau. Akibatnya dalam kejepit dan terdesak, kita lakukan hal-hal yang cenderung menyelamatkan diri sendiri hari ini, tapi binasa di masa yang akan datang, rugi di masa yang akan datang. Saul tidak mentaati Tuhan. Pasal yang ke-13 ayat 14 dikatakan, karena engkau tidak taat, maka aku akan mengambil kerajaanmu daripadamu dan diberikan kepada yang lain. Karena kejepit dan kesesakan tidak jadi untung tapi buntung. Karena kejepit dan kesesakan hilang kerajaan, artinya hilang pertolongan Tuhan, hilang jawaban Tuhan, hilang harta dari Tuhan, hilang peluang dari Tuhan, hilang otoritas dari Tuhan. Kerajaan diambil daripadamu karena tidak taat. Kenapa? Karena terdesak dan terjepit. Dengar saudara yang kasih, kesesakan dan kejepitan dirancang bukan untuk membinasakan engkau, tapi dirancang untuk kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kesesakan, kedesasan, kejepitan dan kesesakan dirancang untuk Anda berkata, Allah Maha Besar. Haleluya. Karena itu kalau saudara mengalami kesesakan dan kejepitan, ingat, Tuhan mau menyatakan kebesaran. Kesukaran, bilang di kiri atau kanan, kesukaran, kesulitan, Tuhan mau menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Amin. Amin. Itulah sebabnya jangan play victim. Saul play victim. Tidak ada orang yang bantu modal, tidak ada orang yang bantu doa, tidak ada perenungan, tidak ada komsel yang bantu, tidak ada penatua yang bantu, tidak ada nabi yang bantu. Dia play victim. Saudara, Tuhan sudah berkorban bagi saya dan saudara. Anda tidak perlu menjadi victim. You become a victor. Engkau bukan korban, tapi engkau pemenang. Haleluya. Jangan play victim. Saul play victim, seolah-olah rendah hati, tapi sebenarnya dia sombong. Seolah-olah percaya Tuhan, padahal dia sementara berjalan dalam kedagingannya. Alih-alih menunggu Tuhan, Saul merasa perlu untuk mengambil segala sesuatu dengan tangannya sendiri. Saul adalah manusia daging yang berjalan dengan apa yang dilihat, apa yang dirasa. Saudara, daging selalu cenderung untuk membuat diri kita cenderung safe, aman duluan. Itulah sebabnya Paulus menasihati umat Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Coba katakan, saya hidup karena percaya bukan melihat. Come on, go. Yes. Saya tidak melihat itu jalan buntu. Saya tidak melihat jalan buntu. Hanya jalan belum terbuka. Karena waktu Tuhan indah. Haleluya.
Alkitab memberitahu kita untuk berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang kita lihat atau kita hitung-hitung dan rasa-rasa dan duga-duga kali bagi. Yang tidak kelihatan adalah ranah iman dan supernatural. Itu yang Tuhan mau supaya kita mengalaminya. Tuhan mau Anda mengalami pertolongan dari Tuhan. Cara pandang saat dihantui masalah atau musuh ini penting. Cara pandangnya bagaimana? Coba lihat, ada contoh cara pandang yang baik. Dimulai dengan apa? Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Dengar saudara yang kasih. Cara pandang dimulai dengan berkata-kata. Perkataanmu benar, sisa yang berikut akan menjadi benar. Karena itu tahanlah dan jangan terlalu cepat mengeluarkan kata-kata yang bukan Alkitabiah. Mati sudah, gagal dan hancur. Lebih baik saya mencuri sudah, lebih baik saya begini begitu. Apalagi bilang, lebih baik saya bunuh diri. Setan bilang ini pedangnya, cincang sudah. Jangan saudara cepat berkata perasaan negatif saudara. Setan hanya tahu kalau saudara berkata-kata. Sejauh Anda tidak berkata-kata, dia belum melakukan sesuatu. Karena itu saudara yang kasih, Alkitab berkata kepada kita, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kebutuhanmu berapa? Tidak selama-lamanya itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan ada untuk dipenuhi, penyakit ada untuk disembuhkan, kekurangan ada untuk terjadi kelebihan, persoalan ada untuk diselesaikan, konflik ada untuk dibebaskan. Amin. Gitu deh. Jadi melihat. Jadi dalam rumah tangga tuh mesti, dalam hidup pekerjaan pelayan juga. Saya mau kasih tahu ke VLC, semakin kita punya kebutuhan, semakin penyediaan ada. Semakin kita punya persoalan, semakin saudara yang kasih kita selesaikan. Bukan minggat dan hilang. Amin. Yes. Lihat musuh yang akan ini, dia ada untuk terakhir kali. Dengar, kalau kita tidak memperkatakan dan mengapresiasi atau mengeksekusi iman kita, tidak mengaplikasikan iman kita, musuh akan merajalela. Padahal musuh itu raja lelah. Tapi karena kita tidak memerintah dia, dia menjadi apa? Merajalela. Bilang kiri kanan, musuhmu lemah. Karena dia raja lelah. Tapi kalau kita memperkatakan, lihat, yang Musa hadapi ini kawan, bukan keringkan air di baskom, bukan keringkan air di drum atau di aqua atau di akuarium yang besar seperti ini. Yang Musa hadapi ini adalah Laut Merah. Dan dia berkata dengan kata lain, hei umat Israel, percaya Laut Merah, laut persoalan, laut kebutuhan, laut sakit penyakit tidak akan menguburkan kita. Yang kamu lihat hari ini, Tuhan akan bereskan bagi saudara. Dengar, peperangan milik Tuhan, kemenangan milik saudara. Saya katakan bahwa orang-orang yang percaya firman Allah dalam VLC, Anda dikejar oleh berkat, Anda dikejar oleh jawaban-jawaban, Anda terlepas dari satu kemenangan, datang kepada kemenangan yang lain, Anda dikejutkan dengan anugerah-anugerah yang Anda tidak pernah dipikirkan. Katakan, amen. Yes. Seperti Musa saya berdiri, 4 legasi kita akan wujudkan di kota ini. Anak-anak muda dan anakku, keturunan kita melanjutkan visi ini. Apa yang terjadi kalau Musa bilang, bapak dorang, mama dorang, siap-siap mati sudah. Yang belum menikah, lu sudah dalam roh saja lu menikah. Yang belum jadi pejabat, anggap saja lu pejabat. Karena tidak lama lagi kita akan dikuburkan hidup-hidup dalam Laut Merah ini. Maka saudara bilang apa kepada Musa? Musa geser. Masih ada Harun. Masih ada orang lain. Dengar saudara guys, sebagai pemimpin, apapun keadaannya, saya ada di pihak Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dalam menghadapi masalah kita, kita dapat memilih untuk tetap diam dan melihat Tuhan berperang untuk kita. Kita memperkatakan firman Tuhan, atau kita memperbesarkan persoalan, kebutuhan dan musuh.
Saudara, kasih tahu kepada persoalan saudara, Tuhanmu lebih besar. Kasih tahu kepada kebutuhanmu, Tuhan menyediakan yang tak terduga. Kasih tahu kepada masa depan anak-anakmu, sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Kasih tahu kepada konflik di sekitarmu, persoalan ini ada supaya saya menjadi siap iman dan dewasa sebagai pria dan wanita, dewasa sebagai suami dan istri, dewasa sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, ini penting. Gereja tidak dioperasikan dengan demokrasi, tetapi oleh teokrasi, di mana Tuhan berbicara dan memimpin melalui kepemimpinan, memimpin melalui kepemimpinan, diberkati melalui kepemimpinan, berkemenangan melalui kepemimpinan. Teokrasi, bukan demokrasi. Kalau demokrasi, Bapak, kami sebagian besar kaum Bapak berkata seperti ini. Kami kaum ibu berkata seperti ini. Kami kaum ibu yang level menengah ke bawah berkata seperti ini. Kami kaum ibu yang berpaham konde berpaham seperti ini. Kami ibu-ibu yang bergerak dalam koperasi simpan pinjam lupa kembali berkata seperti ini. Demokrasi hanya membawa persoalan, teokrasi menyelesaikan persoalan. Saudara kau yang kasih, demokrasi untuk menyelesaikan persoalan dunia ini, oke, saya setuju. Zaman dulu orang merebut kekuasaan dengan berperang dan menembak. Tapi karena negara sudah maju, bangsa-bangsa peradaban dunia sudah maju, orang bilang simpan pedang, mari kita berdialog, alias mari kita berdemokrasi. Boleh berbeda pendapat, tapi disitulah kekayaan kita sebagai satu bangsa. Amin. Itu demokrasi. Tapi Anda tidak bisa membawa demokrasi dalam gereja. Bapak, kami ada usul, menara doa diganti dengan menara sejahtera. Bapak, kami ada usul 4 legasi diganti dengan 7 legasi. Bapak, kami ada usul bagaimana kalau 5 legasi sama seperti Pancasila. Saudara, no way. Kepemimpinan, teokrasi. Artinya apa, saudara kasih? Kalau Anda selaras dengan kepemimpinan itu, maka pasti berkat mengalir dalam hidup saudara. Pasti berkat Allah mengalir. Seperti waktu bangsa Israel percaya kepada kepemimpinan Musa, yang tidak mungkin Laut Merah terbelah bisa menjadi terbelah. Haleluya. Kenapa orang tidak pernah melihat, jangankan Laut Merah terbelah, air di dalam aqua saja tidak bisa dikeringkan, saudara kekasih. Artinya persoalan yang kecil pun tidak terselesaikan karena kita berpaham demokrasi. Ayo dong, mesti ngerti kita dong. Ayo mesti mengerti kita dong. Akibatnya apa, saudara kekasih? Kita tidak. Saudara lihat contoh. Saudara bisa lihat cahaya di depan saya. Saya bisa melihat saudara karena ada cahaya. Saudara mendengar kekuatan listrik berubah menjadi the sound system, sistem suara. Saudara bisa merasakan aliran listrik diubahkan menjadi cooling system, rasa dingin, mendengar, melihat cahaya. Itu kenapa? Karena ada konduktor atau penghubung aliran listrik ini dengan sumber yang namanya perusahaan listrik negara, PLN. Karena semuanya terkonek dengan baik, maka Anda bisa mendengar, merasakan dingin, melihat terang. Bagaimana kalau sana bilang, terlalu terang. Sana bilang, terlalu terang. Oh, terlalu dingin. Oh, terlalu keras suaranya. Saya percaya ada 100 orang, maka sel AC akan 100 kali. Begitu yang ke 100, 102 AC langsung ambruk. Kenapa? Karena demokrasi. Masing-masing orang ingin supaya perasaannya dipenuhi, keinginannya dipenuhi, suaranya didengar. Saudara yang kasih, kalau suaramu tidak dengar, tak apalah, asal Tuhan menjawab engkau dari sorga. Amin. Itu yang penting dalam gereja Tuhan. Gereja menjadi hancur, menjadi lemah karena orang-orang mulai berdemokrasi, membawa pendapatnya. Kalau tidak digubris dan tidak diindahkan, mereka menjadi lemah dan banyak yang menghilang tanpa permisi. Kenapa? Karena mereka beranggapan gereja sama dengan PDI Perjuangan, gereja sama dengan PKB, gereja sama dengan PKS. Gereja bukan PKS, gereja bukan partai politik. Gereja adalah wadah teokrasi. Tuhan berbicara, air menjadi kering. Tuhan berbicara, gunung diratakan. Amin. Saudaraku yang kasih, itu prinsip yang sangat penting. Ketika masalah menguasai Anda, andalkanlah Tuhan dan caranya untuk melihat kemenangan Tuhan. Sekali lagi,
Ketika masalah menguasai Anda, andalkan Tuhan dan caranya untuk melihat kemenangan. Bilang kiri kanan, andalkan Tuhan bro, haleluya. Andalkan Tuhan sister, haleluya. 1 Samuel 13, 15, 16. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal, ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang berada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. 16, Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Gibea Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Saudara yang kasih, pasal 13 ayat 17 sekarang. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 rombongan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Saudaraku yang kekasih, perhatikan. Israel dikepung oleh musuh, orang Filistin mendekat mereka. Ini adalah gambaran bahwa gereja hari ini akan menghadapi seolah-olah musuh sudah datang dan hendak mengambil masa depan, kesuksesan, kegemilangan, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan dari hidup kita, kedamaian dan keutuhan dari hidup dan keluarga kita. Musuh datang, dia membawa spirit of victim. Kita merasa dikorbankan, kita mengharapkan untuk dikalahkan, mengharapkan untuk mati, tiada kemenangan. Hopeless, tidak lagi punya pengharapan. Kita beragama tanpa pengharapan. Kita berkarismatik tanpa karisma, tanpa pergerakan roh lagi. Saudaraku yang kasih, kemenangan Tuhan berbeda dengan kemenangan yang dicapai melalui kekuatan daging kita. Kita tidak dapat menggunakan cara-cara duniawi untuk mengalahkan dunia. Dunia dengan dunia tidak dapat berperang. Mereka berkongsi, semakin nyatu. Makanya di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan dengan kuatan gagah, melainkan dengan apa saudara? Coba kuat, bukan dengan kuatan gagah, melainkan dengan roh. Artinya saudara yang kasih, ini adalah cara Tuhan untuk kita bisa mengatasi pencobaan kita melalui kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam dan melalui kita saat kita ikut Tuhan. Orang Filistin adalah orang-orang Yunani yang masuk ke Israel melalui pantai Mediterania. Artinya saudara yang kasih, mereka tidak menyeberang lewat sungai Yordan, tapi mereka terobos langsung dan mereka langsung menghantui. Dengan kata lain, ada musuh-musuh yang tiba-tiba datang menghantui kita. Tapi puji Tuhan saudara yang kasih, percayalah bahwa walaupun kita tidak melihat, jawaban selalu ada. Amen. Kita tidak berjalan dengan mata penglihatan jasmani kita, dengan kekuatan uang dan ekonomi kita dan pengaruh kita. Tidak berjalan dengan skill dan kemampuan kita, tapi kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Ada kata amin? Yes. 1 Samuel 13 ayat 19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Dengan kata lain, musuh coba untuk menghalangi gereja Tuhan supaya jangan terfasilitasi. Gereja tidak boleh maju, gereja tidak boleh punya ini dan itu. Gereja harus menjadi korban kekurangan, kemiskinan, korban stunting. Bukan anak-anak saja yang kurang gizi, tapi bapak, mama, opa, oma juga kurang gizi. Gereja seolah-olah demikian. Tapi percayalah, Tuhan tidak izinkan gereja menjadi korban. 1 Samuel 13 ayat 20-21. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliaunya, kapaknya, arit-aritnya masing-masing. Adapun bayaran yang ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Orang-orang Filistin tidak mau membagi ilmunya dengan orang Israel. Mereka tidak mau supaya bangsa Israel maju.
dengan persenjataan yang lebih modern, dengan perkakas-perkakas kehidupan peperangan yang lebih mutakhir. Dengan kata lain begini, Tuhan sudah memberkati orang Israel, tapi musuh coba memboikot mereka, membutakan mata mereka, agar mereka tidak melihat bahwa mereka bangsa yang diberkati. Tahukah saudara, hari ini semua elektronik canggih yang saudara pernah punya dalam hidup ini, termasuk Facebook, Google, WhatsApp, saudara kasih, dan lain-lain sebagainya, itu semua teknologinya dari Israel. Haleluya. Saudara, Israel bangsa yang diberkati. Amen. Tetapi kenapa mereka dipersulit? Dengan kata lain, bahwa gereja akan dimusuhi, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang mendapatkan peluang baik. Kemarin saya mendengar wawancara Pak Amin Rais, dia bilang begini, kenapa kami mau memperjuangkan Islam di Indonesia? Kami berpolitik identitas. Kenapa? Kami belajar dari Jerman, negara yang maju, karena mereka menggunakan sistem Alkitabiah untuk memerintah, makanya Jerman maju. Saya bilang, Pak Amin, saya punya hati berpikir, kalau Jerman maju dengan sistem Alkitabiah, ambil saja sistem Jerman pakai Indonesia, selesai. Betul saudara, betul? Kenapa kita perjuangkan negara agama, identitas? Lalu si wawancara bilang begini, Pak Amin, saya sudah melihat semua negara yang berbasis atau berbasic agama, Kuba, Suriah, Turki, Afghanistan, dan negara-negara itu semuanya punya sejarah kelabu dengan Islam. Mengapa Indonesia mau ikut politik yang gagal? Amin Rais hanya jawab bilang begini, yang baca itu kenop semuanya. Bayangkan, dia bilang yang baca Al-Quran itu orang bodoh semuanya. Saya bilang, kekalahan saudara di pihak mereka. Perjuangan kita bukan dengan agama, perjuangan kita dengan cara Tuhan. Kalau Jerman diberkati dengan cara Alkitabiah, kita tidak perlu tunggu Indonesia pakai prinsip itu. Saya dan saudara, pakailah prinsip Jerman. Haleluya. Amin. Itu dia. Jadi saudara lihat di sini ada upaya-upaya untuk apa? Yaitu coba untuk sukses dengan kemampuan agama tertentu. Kita tidak sukses karena agama Kristen, kita sukses karena kita punya Allah yang namanya Yesus. Itu prinsipnya, saudara.